Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, ketemu lagi kita di kelas Rof insyaallah. Dan kita teruskan pembahasan kemarin. Terakhir kita membahas wazan yang dimulai dari 4 huruf, yaitu wazan fa'alala ini kemarin kalau nggak salah. Fa'alala yufa'alilu. Contohnya kemarin basmala yubasmilu, hamdala yuhamdilu, waswasa yuwaswisu. Ini semua contohnya. Kemudian kita sudah belajar fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il nahyi dan fi'il amrnya. Ini 5 ini yang paling penting untuk pelajaran sharafnya ya. Jadi tasrifannya itu yang paling penting, ini 5. Dan hari ini kita teruskan pelajarannya nomor berapa sekarang? Nomor 8 kalau nggak salah ya. Sekarang nomor 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang nomor 8 dari wazan fa'ala yufa'ilu ya. Sekarang nomor 8 wazan fa'ala yufa'ilu. Itu ya. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Ini masih 4 huruf, cuman huruf keduanya ganda, double, mudha'af namanya ya. Huruf keduanya double, ada tasdidnya. Jadi bacanya fa'ala yufa'ilu gitu. Baik. Sama ini juga kita fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan fi'il amrnya dan fi'il nahyinya. 5 kita akan kerjakan. Untuk masdarnya mungkin tidak diurutkan ke bawah ya. Karena masdarnya enggak ada runtutannya, enggak ada tasrifannya ke bawah, tidak ada. Baik. Sekarang wazan fa'ala yufa'ilu. Ini yufa'il ya. Perhatikan kalau ada harakat di bawah tasdid itu kasrah. Kalau ada harakat di bawah tasdid itu kasrah. Ini ketika menulis komputernya seperti ini. Jadi settingan komputernya itu kayak begini. Jadi bukan fathah ya, bukan yufa'alu tapi yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Baik. Masdarnya dari fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan. Taf'ilan. Ini masdarnya. Masdarnya tidak hanya satu, ada yang lainnya. Taf'ilan, taf'ilatan boleh, enggak masalah. Yang kita tulis satu aja, taf'ilan. Dan ini di bukunya halaman berapa nih di bukunya? Fa'lala sudah halaman 12. Halaman 12 kalau bahasa Indonesianya halaman 14 berarti. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Ada 4 masdarnya. Masdarnya ada 4, banyak sekali. Fahuwa mufa'alan 5 dengan masdar miminya. Masdarnya ada 5. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Itu masdar biasa. Mufa'alan masdar mimi. Halaman 14. Di buku tasrif halaman 14. Taf'ilan, taf'al. Nah, itu masdar juga kan? Nah, Fa'alan. mufa'alan itu masdar mimi. Mufa'alan itu masdar mimi. Jadi masdarnya ini ada 4.
Ada taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan itu masdar biasa. Mufa'alan itu masdar mimi. Jadi ada 5 masdarnya, banyak banget ya. Banyak banget. Jadi yang kayak begitu ya itu masdar dari fa'ala yufa'ilu. Nah, Tolong dicatat Pak Ustaz. baik. Kemudian isim fa'ilnya nanti kita tasrif ke bawah. Kita tasrif ke bawah dan contohnya banyak ini ya. Contohnya banyak, kita tasrif. Bentar. Fa'ala, kita tasrif ya. Ingat ini wazannya fa'ala. Seperti misalnya kita mendengar kata takbir, tasbih, tahmid, itu dari wazan apa? Ini. Jadi kalau ada taf'il ini ya, taf'il, tahmid, takbir, tasbih, tahlil, kemudian apa lagi? Yang kayak begini bentuknya, ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Ingatin ini karena ini banyak sekali ya. Fa'ala. Kita tasrif fi'il madinya fa'ala untuk huwa. Kalau untuk huma berarti menjadi apa? Fa'ala. Iya. Fotokopiannya sambil didekatkan ya. Fotokopiannya sambil didekatkan. Nah. Kemudian untuk hum menjadi fa'alu. Nah, lam ya didomahkan ya. Kemudian tambah waw sukun dan alif. Fa'alu. Untuk hiya Fa'alat. Ingat panjang pendeknya ya. Fa'alat. Ya. Fa'alat. Naam. Untuk huma menjadi fa'alata. Naam. Hunna menjadi Fa'alna. iya, lamnya disukunkan, huruf terakhirnya disukunkan ya. Fa'alna. Baik, ada pertanyaan sampai sini silakan. Yang belum paham perubahannya silakan ditanyakan. Silakan yang belum paham ditanyakan. Paham semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, untuk anta sampai antunna, ini kaidahnya gimana? Kaidahnya fi'il madinya disukunkan ya. Fi'il madinya disukunkan. Kita ambil dulu fi'il madinya. Tadi ini fa'ala menjadi fa'al, kita sukunkan. Sampai ke antunna kita sukunkan. Jadi fa'al semuanya fa'al. Kemudian ditambah apa kaidahnya? Ditambah huruf mulai dari huruf ta dari domir ya. Mulai dari huruf ta dari domir. Jadi kalau fa'al plus anta, nah antanya di sini hanya diambil taknya saja ya, karena dimulai dengan huruf ta. Berarti fa'al untuk anta menjadi fa'al ta. Nah, antuma berarti tinggal ditambah tuma, berarti menjadi fa'al tuma. Nah, antum berarti tinggal ditambah tum ujungnya, fa'al tum. Nah, fa'al tum. Anti menjadi fa'alti. Antuma menjadi fa'altuma. Antunna tinggal ditambah tunna berarti menjadi tunna. Bisa? Ada pertanyaan? Ada, gampang ya. Untuk ana nahnu sama, ini juga fi'il madinya disukunkan ya. Fi'il madinya disukunkan ditambah ujungnya apa? Tu. Iya, untuk ana tambah tu. Untuk nahnu ditambah fa'alna. Ada pertanyaan silahkan. Berarti fi'il madinya fa'ala apa nih? Tasdid ya.
Fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Gitu. Baik. Ada pertanyaan, Filmadi silahkan. Ya, yang belum paham, yang tidak tahu silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti paham semua. Kalau ada tas itu berarti artinya berbeda ya Ustaz? Bisa nanti artinya berbeda dan bisa artinya sama. Tergantung. Jadi nanti gini ya. Ada dua fiil yang wazannya berbeda, itu ada yang sama artinya. Ada yang sama artinya dan ada juga yang wazannya berbeda, artinya berbeda, dan kebanyakan kalau wazan berbeda arti berbeda, itu kebanyakannya. Paham? Ya Ustaz. Nah, silakan, ada lagi pertanyaannya? Untuk Filmadi tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita teruskan. Alhamdulillah dipaham. Fi'il mudhari' sekarang yang menunjukkan sedang atau akan dikerjakan. Yufa'ilu. Ingat ya, kalau ada fa'ala pasti fi'il mudhari'nya yufa'ilu, tidak akan berubah karena ini bentuknya hanya satu ya. Ini bentuknya hanya satu. Yang bentuknya begini cuman satu. Fa'ala yufa'ilu untuk huwa. Berarti kalau untuk huma jadi apa? Tambahannya? Yufa'ilani. Iya. Yufa'ilani. Nah, lamnya dipathahkan, kemudian ditambah alif dan nun kasrah. Yufa'ilani. Ingat ya, deketin tuh tambahannya yang sudah kita pelajari satu lembar yang pertama itu ya, satu lembar atau satu halaman pelajaran yang pertama itu. Yufa'ilani. Hum berarti menjadi Yufa'iluna. ya, tambahannya waw sukun dan nun fathah. Yufa'iluna. Hiya menjadi Naam, perubahannya depannya huruf ya-nya diganti dengan huruf ta. Tufa'ilu. Nah, tufa'ilu. Untuk huma tufa'ilani. Nah. Depannya huruf ta, ujungnya tambahannya lam, fathahkan alif dan nun kasrah. Tufa'ilani. Hunna. Iya, ini kembali lagi ke depannya huruf ya ya. Ya. Ujungnya lamnya sukunkan, nun fathah. Yufa'ilna. Anta? Tufa'ilu. Nah, depannya tinggal diganti dengan huruf ta. Tufa'ilu. Antuma? Tufa'ilani. Nah, ini ganti depannya huruf ta. Kemudian ujungnya lamnya dipathahkan, tambah alif dan nun kasrah. Tufa'ilani. Ingat ya, kalau untuk dua orang itu ujungnya alif dan nun kasrah, itu kaidahnya. Kaidah musanna. Untuk antum menjadi tufa'iluna. Depannya huruf ta, ujungnya tinggal ditambah waw sukun dan nun fathah. Tufa'iluna. Anti? Lamnya kasrah tambah ya sukun dan nun fathah menjadi tufa'ilina. Antuma? Tufa'ilani. Lamnya fathah alif nun kasrah. Tufa'ilani. Antunna menjadi Tufa'ilna. Nah, tufa'ilna. Nah, tufa'ilna. Kemudian ana? Ufa'ilu. Iya, depannya tinggal diganti dengan huruf hamzah. Ufa'ilu. Nahnu? Ya, depannya tinggal diganti dengan huruf nun menjadi nufa'ilu. Dan Anda ingatkan lagi, ini huruf ainnya, perhatikan huruf ainnya, itu ada harokat di bawah tasdid. Itu kasroh ya. Kasroh bukan fathah. Itu kasroh bukan fathah. Jadi nanti jangan salah. Baik, ada pertanyaan silahkan. Fil madi, fil mudhari'. Tidak ada?
Gampang ya? Oke, kalau tidak ada kita teruskan. Masdarnya ini taf'ilan, ingat tadi ya, masdarnya banyak, ada 5. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Ada 4 itu masdar biasa. Dan masdar miminya ada mufa'alan. Itu nanti lihat di bukunya saja ya. Masdarnya cuma itu dan tidak ada tasrifannya, tidak ada urutannya ke bawah. Tidak seperti fi'il madi dan fi'il mudhari'. Sekarang masuk ke isim fa'il, subjek, perintahnya. Orangnya apa? Orangnya, pelakunya ya. Pelakunya. Caranya gimana kemarin caranya? Cara membuat isim fa'il ya. Ambil fi'il mudhari'. Nah, ambil fi'il mudhari' dari yufa'ilu ya. Dari yufa'ilu. Kemudian buang huruf awal ganti dengan mim ya. Mim. Nah, kemudian akhirnya ditanwinkan. Menjadi mufa'ilun gitu ya. Ya, mufa'ilun berarti ini orangnya, pelakunya, subjeknya. Mufa'ilun. Paham? Ada pertanyaan? Cara membuat isim fa'ilnya? Insyaallah paham ya. Oke, kalau paham kita teruskan. Mufa'ilun itu untuk satu orang laki-laki. Ingat ya, ini isim fa'il. Kemarin kita sudah pelajari bahwa isim fa'il itu nggak dibedakan antara orang kedua dan orang ketiga. Yang dibedakan dari isim fa'il ialah jenis dan jumlahnya. Jenisnya maksudnya laki-laki atau perempuan. Jumlahnya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang ke atas jamak. Gitu. Mufa'ilun untuk 1 orang laki-laki. Berarti kalau untuk huma 2 orang laki-laki. Jadi Naam, kaidahnya lamnya dipatahkan tambah alif dan nun kasrah. Mufa'ilani. Hum untuk hum ya, lamnya dhammahnya 1, kemudian tambah wawu sukun dan nun fathah. Mufa'iluna. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Paham ya? Teruskan untuk hiya. Untuk hiya. Naam. Lamnya dipatahkan tinggal ditambah ta marbuthah. Mufa'ilatun. Mufa'ilatun. Huma Naam. Lamnya fathah tambah ta fathah nun kasrah. Alif nun kasrah. Mufa'ilatani. Untuk hunna lamnya fathah tambah alif dan ta tanwin. Mufa'ilatun. Okay. Ada pertanyaan silakan. Bisa? Bisa ya? Okay. Kalau bisa kita teruskan untuk anta. Berarti apa untuk anta? Untuk anta apa? Untuk anda. Mufa'ilun. Nah, mufa'ilun. Untuk antuma? Mufa'ilani. Mufa'ilani. Untuk antum? Mufa'ilun. Nanti. Untuk Ahmad dan Muhammad? Mufa'ilani. Nah, untuk Zainab dan Fatimah? Mufa'ilatani. Nah, untuk para tolibat? Para tolibat? Mufa'ilatun ya. Tolibat, naam. Oh ya, kalau tolibat sih. Naam. Mufa'ilatun. Untuk anak laki-laki? Mufa'ilun kasrah, naam. Perempuan, anak perempuan? Mufa'ilatun. Untuk kami tulab dan tolibat? Untuk kami tulab dan tolibat? Mufa'ilani. Bingung.
Taib. Nahnu kan Ustaz. Iya, nahnu betul. Mufa'ilat. Nahnu kami laki-laki dan kami perempuan, dua-duanya gabung. Berarti pakainya yang mana? Mufa'ilun. Mufa'ilun ya, untuk laki-laki ya. Iya. Jadi kalau ada gabung antara laki-laki dan perempuan, dipakainya domir untuk laki-laki atau dipakainya kata untuk laki-laki, itu ya. Paham? Jadi misalkan nih nahnunya itu ada tulab, ada siswa-siswa, para siswa laki-laki, dan ada talibat, para siswi perempuan. Maka yang dipakai katanya yaitu mufa'iluna. Mufa'iluna maksudnya untuk kata untuk laki-laki. Ketika disebutkan kata untuk laki-laki, maka perempuan sudah masuk di situ, talibat sudah masuk. Nah, gitu. Paham? Kalau perempuan, Ustaz, apa berarti laki-laki enggak? Iya, kenapa? Kalau misalnya, tadi kalau laki-laki perempuan, berarti kalau perempuan belum tentu laki-laki gitu ya? Kalau perempuan doang, tidak ada laki-lakinya, maka gunakan untuk perempuan. Ya, tapi kalau campur laki-laki dan perempuan, maka gunakan kata untuk laki-laki, gitu. Gitu ya. Nah, seperti misalkan ada laki-laki dan ada perempuan, kemudian ustadznya yang ngasih ceramah misalkan hanya mengucapkan antum, itu berarti antum kaliannya, bukan berarti untuk laki-laki saja, tapi untuk semuanya, gitu. Mafhum? Paham? Paham ya, insyaallah. Ya. Ada pertanyaan di sini, silakan. Sampai isim fa'il. Paham? Paham ya, insyaallah. Ini ke bawahnya tidak usah diisi ya, karena sama. Jadi lihat aja misalkan anta, laki-laki, jenisnya laki-laki, jumlahnya 1 orang. Berarti tinggal dipilih untuk sama dengan huwa, mufa'ilun. Antum, jenisnya laki-laki dan jumlahnya 3 ke atas, jamak, berarti sama dengan hum, mufa'ilun. Kayak gitu. Sekarang ke fi'il amr. Tolong ha. Caranya gimana fi'il amr? Ambil fi'il mudhari'. Nah, ambil fi'il mudhari'. Ini huruf awal dengan hamzah wa Ini huruf awal. Hapus huruf awal gitu kan? Hapus dulu huruf awalnya. Kita hapus dulu huruf awalnya. Huruf ta berarti di sini ya. Huruf ta dihapus. Huruf ta-nya hapus semua. Huruf ta-nya dihapus semua. Nah, setelah dihapus apa? diganti dengan ganti dia. ditambah hamzah wa Bisa dibaca. kalau bisa dibaca nggak ditambah, Nggak kalau bisa nambah. nambah hamzah. Iya. Ada harapan. Kalau tidak bisa dibaca, ditambah. Kalau bisa dibaca, tidak ditambah. Sekarang ini bisa dibaca nggak ini awalnya? Bisa. Tidak Bisa. Bisa atau tidak bisa? bisa 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 ya. Kalau tidak bisa itu apa? kalau ini Sukun. Sukun. Nah, kalau tidak bisa dibaca itu kalau sukun hurufnya. Jadi baru ditambah hamzah wasal supaya bisa dibaca, gitu ya. Tapi kalau hurufnya setelah dihapus huruf awalnya tidak sukun, artinya dia berharokat, maka bisa dibaca. Maka tidak usah ditambah dengan hamzah wasal ya. Nah, di sini fa-nya itu berharokat, fathah, maka tidak usah ditambah hamzah wasal karena bisa dibaca. Baik. Kemudian langkah selanjutnya apa? Sukunkan akhir. Jazmkan akhir, gitu ya. Ya, jazmkan akhir. Cara menjazmkannya untuk anta diapain? Ulang. Di lamnya sukunkan. Kenapa disukunkan? karena perintah Karena fil amr. Karena fil amr. Kaidahnya? karena rumusnya. Karena rumusnya. Ini berkaitan dengan fi'il mudhari kita yang sudah kita pelajari ya.
Oke, terus untuk tengah ini 4. Fa'ilani, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilani. Cara menjazmkannya gimana? Dibuang huruf Dibuang huruf nunnya. Naam. Ya. Huma antuma dibuang huruf nun. Antum dibuang huruf nun, kemudian Tambah alif. tambah alif. alif. Ingat ya, jangan lupa. Anti dibuang huruf nunnya. Antuma dibuang huruf nunnya. Kemudian antunna ditetapkan seperti itu ya. Fa'ilna karena dia mabni nanti masuknya. Nah, ini nanti masuknya ke mabni. Berarti fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Nah, gitu. Ini berarti fi'il amarnya ya. Ini fi'il amarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada yang belum paham? Paham ya? Gampang ya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan ke fi'lun nahyi, fi'il nahyi. Larangan. Caranya gimana? Tambah nahli. Naam. Fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari dulu. Ya. Ambil fi'il mudhari. Silakan di-mute ya. Anda nggak tahu suaranya dari siapa. Baik, ambil fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari, Naam, tambahkan lam terus alif. tambah apa? Tambahkan la di depannya. Tambah la di depan ya. La, panjang la. Ini la apa namanya? Amnahi. La nahiyah. Nah, la nahiyah. La nahiyah. Terus sampai ke bawah tambah la. Setelah itu Jazmkan huruf akhir. Jazmkan akhir. iya, jazmkan akhir ya. Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya untuk an tadi sukunkan. Nah. Kemudian untuk antuma sampai antuma perempuan diapain? Buang huruf nun. Buang huruf nunnya. Huruf nun. Dibuang huruf nunnya. Antum juga dibuang huruf nunnya, ditambah Tambah alif. alif. Anti dibuang huruf nunnya. Nunnya Antuma dibuang huruf nunnya. Antuna tetap tetap. ya. Antuna tetap. Nah, sekarang pertanyaannya coba. Kenapa sih ini yang tengah 4 ini dibuang huruf nunnya? Siapa yang bisa menjawab? Gimana tadi saya? Ya, lam nahi. Kenapa yang 4 itu, yang 4 tengah itu untuk antuma, antum, anti, antuma, kenapa dijazmkannya dibuang huruf nunnya? Karena masuknya lam nahi ya Ustaz. Kenapa kalau masuk lam nahiyah? La nahiyah. Jadi nunnya harus dipanggil. Ayo. Sudah kita pelajari, Ana hanya mengingatkan saja. Karena Kenapa yang Tidak ketiga? ada huruf nazim dan yang sob. Hah? Nah, dia apanya amalannya lam itu apa sih namanya? Larangan Ustaz. La, betul artinya larangan. Cuman kenapa? Kenapa untuk yang dari antuma tuh ya, yang tengah 4 ini, yang di blok tuh, kenapa dia dijazmkannya dibuang huruf nunnya? Hah? Karena dia asmaul khamsah. Sedikit lagi, namanya berbeda sedikit. Af'alul khamsah. Af'alul khamsa, na'am, ahsan. Iya, Iya. Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsa. Masih ingat nggak? Ya, Ustaz, itu maksud Anda. Nah, ingat ya? Karena jasmnya dengan Jazmkannya dengan apa? buang nun. Buang nun, ya kan? Iya. Paham nggak? Hatfu harfi ilah bukan Ustaz.
Bukan Iya, hadfu harfil illah. Kalau hadfu harfil illah itu kalau kata buang kerjanya yang ada huruf illatnya. iya. Iya. Buang non Ustaz. Buang Jasmnya nun ya, buang nun, jazmkannya iya. buang nun. Ini kita belajar di fi'il mudhari, masih ingat nggak? I'rab fi'il mudhari. Ya, buang non ya Ustaz. Masih ingat? Masih ingat atau masih lupa? Lupa Ustaz. Lupa. Ingat ya, pelajaran kita semuanya berkaitan ini ya, berkaitan. Ini semuanya berkaitan ini. Ini misalkan nih, yang pertama nih, kenapa ini tidak dibuang nunnya tapi disukunkan cara menjazmkannya untuk anta? Apa jawabannya? Karena mufrad Ustaz. Karena tidak ada huruf yang menjazmkan dan yang menasabkan. Itulah huruf jazm dia, la huruf jazm. Oh, Karena tidak ada yang menasab. ini berhubungan juga dengan mudhari. Naam, berhubungan dengan mudhari. Ini semuanya berhubungan dengan mudhari. Karena Ulang lagi nih Ustaz. Ulang lagi materi. belum matang berarti Ustaz nih. Nih gini. Ini yang pertama kali kita pelajarin setelah al-af'al al-khamsah. Perhatikan. La tufa'il, tufa'il ini masih sudah ada tambahan belum? Alif isnen, waw jamaah, udah ada tambahan belum? Belum ada. Belum ada. Berarti dia fi'il madi, fi'il mudhari yang sahih akhir dan belum ada tambahan setelahnya. Iya, caranya gimana? Disukunkan cara menjazmkannya, gitu kan? Iya, fi'il mudhari pembahasan nomor 1 tuh, setelah al-af'al al-khamsah. Ingat yang satu, lupa yang lain Ustaz. Ini melekat ibu-ibu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya mengingatkan, karena kita sudah belajar ya. Anak ingatkan karena kita sudah belajar, biar tahu. Jadi apa sih fi'il mudhari itu? Kaitannya dengan apa sih? Ini yang kita pelajari ini sekarang nih. Jadi kenapa nih ini nih? Sebelumnya kan kita hanya misalkan ini sukunkan, kemudian yang 4 ini, yang tengah 4 ini dibuang nunnya. Kita kan belum tahu ya, belum tahu i'rabnya. Kenapa sih dibuang itu? Nah, sekarang karena kita sudah belajar fi'il mudhari'nya. Nah, yang pertama ini untuk anta disukunkan karena dia fi'ilnya fi'il sahih dan belum ada tambahan alif isnain, waw jamaah atau ya mukhatabah. Oh iya. Kemudian yang ini, kenapa nih yang 4 ini dibuang huruf nunnya? Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah, gitu kan? Al-af'al al-khamsah itu. Kemudian yang la tufa'ilna, ujungnya nih. Ayo, la tufa'ilna, kenapa dia tidak berubah? Apa? Mabni, betul, mabni ya. Karena dia mabni. Ya, mabni nggak berubah karena nunnya itu nun niswa, nun yang menunjukkan perempuan gitu. Baik, mafhum? Mafhum ya, insyaallah ya. Baik, ingat ya, ini pelajaran kita semuanya nyambung. Jadi semuanya nyambung. Yang Anda buka kelasnya itu kenapa dibuka kelasnya? Karena semuanya berkaitan gitu. Ya, karena semuanya berkaitan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti misalkan yang kita fi'il mudhari dulu, kenapa? Karena kita sering dibahas di sorofnya ini. Baik, paham ya? Ada pertanyaan silahkan. Sayangnya bagaimana diulang lagi Ustaz ya? Nah, batas ulang-ulang gitu ya, nanti ulang-ulang lagi insyaallah. Lupa banget deh. Saya nggak diingetin itu Ustaz ya, Masya Allah, ngerojiah benar-benar. Nah. Baik, silahkan ada pertanyaan. Ini udah selesai kita. Wazan fa'ala yufa'il itu. Ada pertanyaan dulu silahkan, fil madi, fil mudhari, isim fa'il, fil amr, fil nahyi. Misalkan kenapa ini perubahannya seperti ini? Kenapa jadi begini? Silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada kita teruskan. Tidak ada? Tapi itu hanya wazan nomor 8 aja ya Ustaz, yang perubahan ke fil mudhari itu. Gitu ya Ustaz. Apa fi'il semuanya, Bu? Apa wazan yang lain juga? Semuanya. Oh, semuanya wazan, iya. Ini wazan. Untuk fi'il amr dan fi'il nahyinya semuanya wazan. Ini berkaitan dengan fi'il mudhari. Berkaitan dengan fi'il mudhari yang itu. Karena ini kan la-nya salah satu dia la nahiyah. La nahiyah itu sama dengan huruf jazm.
Sebelumnya kita belajar huruf jazmnya apa? Di fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'ulu. Huruf jazm, Yang pertama, huruf jazm. lam. Lam ya. Lam. Iya. Sekarang ini la di huruf di fi'il nahyi ini la. La sama dengan lam. Jadi menjazmkan gitu ya. La nahiyah itu sama dengan lam menjazmkan. Gitu. Ya, sama dengan jazm. Iya. Jadi la nahiyah itu la jazm ya, huruf jazm termasuk huruf jazm. La-nya. Nah, termasuk huruf jazm. Baik. Kita ngambil contoh. Fa'ala yuf'ilu, kita ngambil contoh dari kata-kata sabbaha yusabbihu. Apa artinya sabbaha yusabbihu? Sabbaha yusabbihu. Nah. Apa artinya sabbaha yusabbihu? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Memuji, bertasbih, Ustaz. Bertasbih, nah. Sabbaha yusabbihu, masdarnya berarti apa? Tasbihan. Tasbihan. Nah, ini. Kita sering mendengar kata tasbih, tapi kita tidak ngeh. Kalau kata tasbih itu dari asalnya kata sabbaha yusabbihu ya. Tasbihan. Nah, tasbih gini ya. Tasbih itu begini. Jadi nanti kalau misalnya ketemu kata tasbih, tasbih itu dari kata-kata sabbaha yusabbihu. Artinya apa? Mensucikan, gitu ya. Sabbaha yusabbihu artinya tasbihan, mensucikan. Apa maksudnya? Mengucapkan kalimat tasbih. Apa itu kalimat tasbih? Subhanallah. Nah, itu subhanallah, gitu ya. Subhanallah. Subhanallah artinya Maha suci Allah. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha ini bisa ke bawah? Insyaallah. Bisa ya? Fi'il madhi ya? Nah, fi'il madhi bisa ya? Insyaallah. Baik, kalau bisa kita tanya satu-satu. Yang nyimak, siapa yang nyimak? Yang nyimak yang tidak menjawab ya. Berarti yang nyimak yang tidak menjawab. Ana sebutkan namanya. Kalau tidak menjawab berarti dia nyimak. Baik. Terus ya urutan ya. Jadi maksudnya ini sabbaha berarti untuk huma ana sebutkan namanya, isi di sini. Setelahnya isi di sini gitu. Baik. Bu Agita, huma dari kata sabbaha. Afwan Ustaz, lewat dulu Ustaz. Baik, Bu Alia untuk huma. Bu Khalilah untuk huma. Sabbaha. Sabbaha. Nah, Bu Deswita untuk hum. Sabbahu. Hah? Sabbahu. Sabbahu. Nah, sabbahu ya. Sabbahu bukan sabbahum, man. Sabbahu. Nah, Bu Diani untuk hiya. Sabbahu. Apa? Bu Diani, sabbahat. Naam, ahsanti. Bu Ferika untuk huma perempuan. Sabbahata. Sabbahata. Nah, yang lainnya diam dulu ya. Yang lainnya biar tutup mute dulu. Bu Hikmah untuk hunna. Sabbahna. Naam, sahih. Bu Lela untuk anta. Sabahat. Ingat tasdid. Anta. Oh, ya. Sabahta. Tasdidkan. Sabahta. Nah, ya sabbahta. Naam. Ya. Boleh nih untuk antuma, laki-laki. Sabahtuma. Naam. Bu Muslimah, antum. Sabbahtum. Naam. Bu Neli, anti. Tidak ada. Bu Nina, anti. Sabahti. Tasdidkan. Sabahti. Tasdidkan baknya. Tasdidin. Sabbahti. Naam. Sabbahti gitu ya, baknya tasdid. Bu Reni untuk antuma, perempuan.
Tuma. Sabbahtuma. Na'am. Bu Riris, antunna. Sahbatuna. Ba. Sabbah. Sakbahtuna. Na'am. Bu Fifi, untuk ana. Skip dulu Ustaz. Baik, Bu Masih Win, lima. untuk ana. Sahbahtu. Bu Win. Mafi, baik. Ke atas lagi. Siapa tadi yang nyimak? Bu Khalilah berarti ya. Bu Khalilah, silakan. Bu Alia, silakan Bu Alia yang belum. Ayo, Bu Alia. Sabahtu. Sabbahtu. Sabahtu. Tasdidkan lagi. Sabbahtu. Sabahtu. Naam, Bu Khalilah. Nahnu. Sabahna. Sabbahna. Gitu. Gampang kan ya? Gampang. Bagi yang belajarnya nggak putus-putus gampang. Bagi yang lainnya masih bingung. Siapa yang masih bingung? Silakan tanyakan. Bingung karena jarang ikut Ustaz. Awalnya banyak Itu kan. banyak terputus. Baik, nggak apa-apa. Terus saja ikut ya. Yang masih bingung nggak masalah, Ustaz. terus saja ikut. Syukran, Ustaz. Iya, mudah-mudahan satu kali pertemuan walaupun bingung ada yang nempelnya, itu saja intinya. Insyaallah. Baik. Siapa lagi yang masih bingung? Silakan tanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang fi'il mudhari ya. Siap? Yusabbihu. Siap. Baik. Fi'il mudhari barusan dari atas, sekarang dari bawah. Yang Anda sebutkan tidak menjawab berarti lewat gitu ya. Lewat aja dulu, berarti mungkin sibuk atau nyimak. Sabbaha yusabbihu. Yusabbihu untuk huwa, untuk huma, Bu Win. Tidak ada. Bu Fifi masih nyimak? Skip Pak Ustaz. Baik, Bu Riri silakan. Huma. Umat yusabbi apa? Yusabbi. Ya. Yusabbina. Yusabani. Yusabbiha. Yusabbihani. Iya, yusabbihani. Nah, ahsanti. Bu Reni, hum. Apaan? Hum. Yusabbihuna. Yusabbihuna. Bu Nina, hiya. Yusabbihu. Ingat perubahannya depannya huruf apa? Iya tak. Berarti Tusabbihu. na'am. Na'am. Iya, tusabbih atau tusabbihu. Boleh sukunkan atau dibaca ya. Bu Nelly untuk huma. Setelah hiya. Bu Nelly tidak ada. Bu Muslimah, huma. Tusabbihani. Naam, tusabbihani. Terus Bu Leni untuk hunna. Tusabihna. Tusabbihna. Tusabbihna atau apa? Hunna. Enggak, kenapa? Depannya huruf Ya, yusabihna. Nah, yusabbihna. Ya, bukan tak. Ya, Yusabbihna. Naam. Bu Lela, anta. Iya, Ustaz. Naam, anta. Yusabbih. Anta. Anta. Oh, anta tusabbiha. Iya, Ustaz. Ujungnya apa? Fathah atau dhammah? Tusabbihu. Tusabbihu ya. Tusabbihu ya. Kelihatan lama banget. Dhammah. Tusabbihu. Naam. Tusabbihu. Naam. Bu Hikmah, antuma. Tusabbihan. Naam, tusabbihani. Farika antum. Tusabbihuna. Naam, Masya Allah. Bu Diani, anti. Ya. Tusabbihu. Anti. Tusabbihu. Anti. Ujungnya apa? Ujungnya huruf ya dan nun. Ya. Ujungnya tambahannya apa? Ya. Iya, ulangi. Tusabbihina. Naam, tusabbihina. Gitu ya. Bisa, Bu? Insyaallah. Baik, Bu Deswita, untuk antuma. Tusabbah. Hmm? Tusabbih.
Tusabbahani. Ingat harokatnya jangan dirubah. Tusabbahani. Huruf Tusab- ba-nya kasroh. Tusabbahani. Ustaz. Ba-nya kasroh. Hah? Ba-nya kasroh. Oh, tusabbihani. Naam, tusabbihan. Ingat ya, harokatnya jangan dirubah. Walaupun nyonteknya dia fathah, tapi jangan dipatahkan, kasrahkan aja. Bu Khalila, untuk antunna. Tusabbihna, na'am. Bu Alia, ana. Ya. Biha. Ana. Biha. Ana. Ya, ana. Iya. Kan Harakatnya 6. Depannya alif, hamzah. Harakatnya jangan dirubah. Dhamma. Utabbihu. Sa. Taknya hilangkan. Huruf sa. Usabbihu. Naam, usabbihu ya. Paham ya? Naam. Jadi yusabbihu tinggal diganti huruf ya-nya dengan hamzah. Ganti hurufnya aja ya, harakatnya jangan. Jadi usabbihu gitu ya. Baik, Bu Agita siap? Bu Agita? Insyaallah. Baik, nahnu. Nusabbihu itu ya. Nu-nya pendek, nusabbihu gitu. Baik, Masya Allah ya. Ini kayak begini kayaknya pada gemetaran ya. Tahu aja Ustaz. Tapi bagus saya begini ya. Bagus saya begini. Kenapa? Karena menjawabnya spontan. Jadi mikirnya cepat. Gimana ini? Paham? Ada yang belum paham silahkan tanyakan. Silakan, ada yang belum paham tanyakan. Karena memang masih ini sih Ustaz, apa ya? Mesti benerin banget sih. Ngafal bener. Kalau yang udah bisa gampang jawab. Sebenarnya ini nggak usah dihafal sebenarnya ya. Loadingnya agak lama Ustaz, loadingnya. Loadingnya ya. Untuk pemahamannya aja mungkin ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kita tinggal tambah aja tambahannya apa. Itu ingat ya. Ingat. Yang benar-benar dipahami itu tambahannya. Ingat, yang benar-benar dipahami itu tambahannya. Kenapa kemarin kita pisahkan tuh tambahannya? Karena semua tambahannya sama. Baik yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semuanya tambahannya sama. Semuanya sama. Jadi kalau sudah belajar yang pertama itu ya, yang pertama, yang fil madi, fil mudhari, kemudian isim fa'il, fil amr, dan fil nahyi, yang pertama, kertas pertama, halaman pertama, ini yang lainnya sudah bisa insya-Allah. Ya. Gampang, yang lainnya sama. Cuma nanti mungkin di akhir-akhir nanti ada perubahan sedikit, yaitu di kata kerja yang memiliki huruf illat, huruf penyakit, ya. Seperti misalkan Roma, Yarmi, bagaimana jadi perubahannya, gitu ya. Madda, Yamuddu, yang mudha'af, kayak gitu. Bagaimana perubahan? Ada sedikit perubahan saja. Tambahannya sama, gitu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Fil madi, fil mudhari. Apa Ustaz? Nah. Untuk isim fa'il yang untuk huruf 3 huruf sama 4 huruf berarti sama diganti mimnya Ustaz. Yang 3 huruf beda. Yang 3 huruf fa'ilun. Iya. Fathah depannya. Iya, kalau yang 3 huruf wazannya fa'ilun gitu. Nah, kalau yang 4 huruf ya afwan. Kalau yang 4 huruf dari wazan fa'ala yufa'ilu dengan fa'ala yufa'ilu sama kaidahnya. Sama, yang 4 huruf ini fa'lala dengan fa'ala yang sekarang kita pelajari itu sama, yaitu ambil dari fi'il mudhari, huruf awal, hurufnya ya, bukan harakatnya. Huruf awal diganti dengan huruf mim, berarti ya-nya diganti dengan mim, tanwinkan akhir, dhammah 2 kan, gitu. Gitu saja. Baik, terus tidak ada lagi. Teruskan ya. Baik, kita teruskan. Tadi siapa terakhirnya? Dua kita terakhir ya. Baik, kita kembali lagi ke isim fa'il. Ke isim fa'il ya, ingat isim fa'il, subjek. Subjeknya.
Subjeknya dari Bu Win. Bu Win nggak ada. Bu Vivi masih nyimak ya? Nyimak. Bu Lilis, isim fa'il. Gimana cara membuat isim fa'il untuk huwa? Silakan. Apa isim fa'il untuk huwa? Dari yusabbihu. Tambahan mim sukun. Iya. Asrakan huruf kedua. Tambahin alif. Iya. Jadi apa? Sebutkan. Untuk huwa ya. Untuk huwa dulu. Iya, untuk huwa bukan untuk huma. Apa isim fa'il untuk huwa? Dari sabbaha yusabbihu. Sabihu. Ingat ini dari yang 4 huruf. Dari yang 4 huruf sama dengan fa'lala. Apa? Musabihun. Ulangi. Musabihun. Iya, ulangi sekali lagi yang tepat bacaannya. Musabihun. Sa-nya pendek, tasdidkan ba-nya. Musabbihun. Nah, gitu. Musabbihun, gitu ya? Iya, bisa ya? Musabbihun. Bisa, paham? Insya Allah paham ya. Nah, itu. Jadi, sa-nya bedakan antara sa-nya panjang dan dimasukkan ke huruf ba, ditasdidkan ba-nya, beda ya. Antara musabihun dengan musabbihun itu berbeda. Yang ini dari kata-kata sabbaha yusabbihu berarti musabbihun, gitu ya. Musabbihun. Baik, Bu Reni, untuk huma 2 orang laki-laki. Musabbihani. Naam. Bu Nina, untuk 3 orang laki-laki jamak. Musabbihuna. Naam. Bu Nelly, untuk perempuan 1 orang. Tidak ada Bu Muslimah. Untuk apa, Ustaz? Untuk perempuan 1 orang. Musabbihatun. Musabbihatun. Naam. Boleh nih. Untuk perempuan 2 orang. Perempuan 2 orang. Musabbihani. Perempuan 2 orang. Tinggal ditambah tak tadi. Oh, musabbihani. Musabbihatani. Nah, musabbihatani. Baik. Untuk perempuan. Nah. Dinda mau baca dari tadi Pak abis Ana minta baca cuman Ana lupa. Siapa? Boleh baca ya? Dinda, anak-anak kan ikut sorok juga. Oh, maksudnya anak-anak nggak tahu kalau gabung sama ibu. Oh ya, Afan dari tadi. Nah, silakan Bu Dinda, silakan. Untuk antuna, untuk perempuan. Bentar Ustaz. Ini lah, masa. Musabbihu. Untuk perempuan 3 orang ke atas. Musabbihuna. Perempuan. Kalau musabbihuna itu untuk laki-laki. Perempuan 3 orang ke atas. Apa kaidahnya? Musabbihatun. Nah, musabbihatun gitu ya. Musabbihatun. Paham semuanya isim fa'il? Ada yang mau bertanya silakan. Ustadz, Anda kan belum nyimak banget yang ini ya, isim fa'il. Berarti pokoknya antuma, anti ini dia tidak merubah dari sini ini nih. Enggak. Dari yang atas ya. Iya. Jadi kalau yang ananahnu tadi Ustadz Afwan. Untuk ananahnu kenapa? Isim fa'ilnya. Gimana? Nah, jadi gini. Ingat ya, isim fa'il yang dilihat itu hanya jenis dan jumlah. Ingatin ini ya, ini kaidahnya, ini pentingnya. Jadi dilihat hanya jenis dan jumlah, itu saja. Enggak dilihat orang kedua, orang pertama, atau orang ketiga, enggak. Hanya dilihat jenis dan jumlah. Sekarang misalkan. Itu khusus ananahnu ya, Tat? Semuanya. Oh, semuanya. Iya, semuanya. Jadi termasuk ananahnu. Jadi gini misalkan. Kalau anaknya, misalkan ya, anaknya laki-laki. Berarti jenisnya laki-laki ya. Anak jumlahnya berapa? 1. 1. Berarti laki-laki 1 orang,
berarti isim fa'ilnya sama dengan apa? Yang huwa ya. Sama dengan huwa, iya. Berarti ana kalau laki-laki musabbihun gitu. Sabbihu. Naam, Sabbihun. musabbihun. Oke. Naam. Mana? Oh, Paham? gitu. Insyaallah, Ustaz. Kalau perempuan, berarti kalau perempuan, anaknya perempuan, berarti jenisnya perempuan, dan ana jumlahnya 1 orang. Perempuan 1 orang, berarti sama dengan Iya. hiya. Sabbih. Musabbihatun, gitu. Sabbihatun. Naam, Gitu, musabbihatun, Ustaz. iya. Paham? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Tapi ada yang belum paham, silahkan tanyakan. Iya, Ustadz, tanya, kalau itu awalnya pasti mu gitu. Iya, untuk wazan fa'lala dan fa'ala mu. Terus belakangnya sama dengan yang wazan yang pertama itu ya, Ustadz? Wazan apa? Tanwin Akhirannya. maksudnya? Tanwin? Yang tambahan alif, nun kasroh, waw, sukun nun, Oh, sama, iya. Sama tambahannya, iya. Kan? Betul. Nah, depannya berarti tambah mu. Iya, cuman perubahan depannya aja. Bedanya hanya cara membuat isim fa'ilnya saja. Itu bedanya. Kalau tambahannya untuk 2 orang, 3 orang, untuk perempuan 2 orang, 3 orang, sama, tambahannya sama. Bedanya hanya cara membuat isim fa'ilnya saja, itu. Gitu ya? Paham? Paham ya, insyaallah ya? Baik, maksudnya gini. Untuk isim fa'il, bedanya dengan yang 3 huruf, fa'ilun itu ya, isim fa'il dari 3 huruf. Bedanya adalah cara membuatnya saja. Jadi kalau yang dari yang 3 huruf, cara membuatnya Tolong di-mute, Bu. menjadi fa'ilun gitu ya, menjadi fa'ilun. Kalau dari yang 4 huruf yang sudah kita pelajari wazan fa'lala dengan fa'ala sekarang, itu cara membuatnya dari fi'il mudhari, diambil fi'il mudhari, huruf awal diganti dengan huruf mim, tanwinkan akhirnya, dhammah 2, berarti mufa'ilun. Tambahannya ke bawah sama dengan yang 3 huruf. Tambah alif dan nun kasrah, tambah waw dan nun fathah, ditambah tak marbutah untuk perempuan, kemudian tak fathah tani gitu ya untuk perempuan 2 orang, kemudian untuk antunna atau hunna intinya untuk perempuan 3 orang ke atas dibikin jama muannas salim. Ingat ya, itu kaitannya dengan musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, itu sebenarnya. Jadi isim fa'il ini kaitannya dengan tanda-tanda i'rab pada isim. Tuh, bisa musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, udah selesai ini isim fa'il itu. Paham? Ustadz, maaf. Silakan. Belum begitu paham yang depannya, tolong bisa diulang lagi, Ustadz. Begini caranya. Cara membuat isim fa'il dari kata fa'ala yufa'ilu, dari wazan fa'ala yufa'ilu ya. Contohnya misalkan sabbaha yusabbihu. Yusabbihu, cara membuat isim fa'ilnya ambil fi'il mudhari. Kita ambil yusabbihu. Ambil yusabbihu, pindahan ke sini. Langkah kedua, huruf awal diganti dengan huruf mim, kemudian tanwinkan akhir, dhammah 2 kan. Berarti ya-nya di sini ya. Harokatnya jangan dirubah. Ya-nya saja ganti. Ya diganti dengan huruf mim. Kemudian haknya ujungnya dhammah 1, kita dhammah 2 kan. Udah selesai. Berarti musabbihun gitu. Musabbihun itu ya. Paham cara membuatnya? Ya, insyaallah. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat 2 orang, 3 orang sama dengan ini tambahannya? Kita lihat dulu yang pertamanya. Ini kan tambahannya alif nih ya. Kita pindahkan ke sini. Anda pindahkan. Nah, Anda pindahkan ke sini biar lebih paham. Ini tambahannya sama dengan yang 3 huruf ya. Berarti musabbihun. Kalau untuk antuma, kalau untuk huma, 2 laki-laki ya. Intinya untuk 2 laki-laki. Musabbihun tinggal ditambah alif dan nun kasroh. Haknya dipatahkan karena tambahannya alif. Kemudian tambah alif dan nun kasroh. Kemudian untuk 3 orang laki-laki ke atas, berarti musabbihun tinggal ditambah waw sukun dan nun fathah, haknya dhammah 1, waw sukun dan nun fathah. Perempuan tinggal ditambah ta marbutah, berarti menjadi musabbihatun, haknya fathahkan tambah ta marbutah. Antuma perempuan, 2 orang perempuan, berarti tinggal ditambah. Nah ini ya, kita ngambilnya dari sini, dari musabbihatun tadi.
Musabbihatun berarti tinggal ditambah hanya fathah, tambah ta, fathah, alif dan nun kasrah. Kemudian untuk perempuan 3 orang ke atas tinggal dibuat jama' muannas salim, yaitu haknya fathah, alif dan ta, tanwin, musabbihatun. Gitu caranya. Tambahannya sama. Tambahannya sama. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ya, Tidak ada. Ustaz, jazakallah khairan. Ya, cukup ya. Baik. Kalau gitu berarti kita cukupkan untuk kelas sorofnya untuk hari ini. Insya Allah pekan depan. Latihannya ya, latihannya kabbaro yukabbir gitu. Untuk latihannya kabbaro yukabbir. Silahkan ditulis, nah terus sini. Kabbaro yukabbir. Yukabbir. Nah, apa artinya kabbaro yukabbir? Besar. Nah, Besar. mengagungkan gitu ya. Besarkan. Membesarkan ya atau mengagungkan. Kabbaro yukabbir, takbir ya. Ini. Silakan kabbaro yukabbir atau mau kata yang lain silahkan, nggak masalah. Yang penting wazannya fa'ala yufa'il. Ustaz, Nah, boleh nggak nanti dikirim PDF-nya itu yang kotak-kotak ini tapi masih kosong gitu? Taib, nanti anak kirim. Iya. Terima kasih, Biar Ustaz. di print ya. Iya. Sama-sama. Taib, kalau gitu kita cukupkan untuk Marhoma bisa Ustaz. Nam. Marhoma. Nadhama. Boleh. Silakan. Nam, silakan afwan. Silakan ya, apa saja yang penting fa'ala yufa'ilu. Silakan. Terserah. Sama PDF yang ini ya, Ustaz, yang pelajaran hari ini. Nam, insyaallah. Insyaallah anak kirim. Taib, kalau gitu kita cukupkan. Lama bisa ya Ustaz ya? Apa? Salama. Sallama, na'am, boleh silahkan. Intinya fa'ala wazan itu ya. Mau ganti kata yang lain silahkan. Yang penting sama wazannya dengan ini. Ya, cukup ya? Cukup. Kalau gitu kita cukupkan untuk kelas sorofnya. Ustaz ini? Ustaz ini Nam. yuka ininya sukunnya apa nih Ustaz? Nam. Ada ininya. Nah, ana salah tulis. Ini kafnya fathah ya. Kafnya fathah. Yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Naam. Kabbara yukabbiru. Salah. Jadi berarti kalau gitu kita cukupkan untuk kelas sorofnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Dan kita teruskan untuk kelas nahu dasar sekarang ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.